tanda-tanda orang yang bertakwa itu menurut Ali bin Abi Thalib adalah yang pertama takut kepada Rabb yang Maha Agung. Ini 4 ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Menurut Ali bin Abi Thalib, yaitu takut kepada Rabb yang Maha Agung. Orang yang bertakwa itu dia takut apa? Takut amal-amalnya tidak diterima. Takut tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Takut ada perintah-perintah Allah yang terabaikan. Takut ada larangannya yang dilanggar. Ini orang yang bertakwa kepada Allah. Al-khawf, ya. Yang kedua adalah menjalankan apa yang diturunkan oleh Allah. Tidak ada yang diabaikan, ya. Orang yang bertakwa kepada Allah, apa yang Allah perintahkan dia laksanakan. Dan yang ketiga adalah ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan banyak oleh Allah, dia ridho, dia terima, syukuri, diberi yang sedikit dia syukuri juga, dia terima, dia bersabar, dia qanaat. Dia tidak mudah mengeluh dan tidak melihat orang lain. Ya. Kadang-kadang kecenderungan kita itu sering membanding-banding antara apa yang kita terima dengan apa yang orang terima. Padahal bagiannya dari Allah beda-beda. Akhirnya apa? Tidak muncul sifat syukurnya. Karena tidak qanaat. Dan orang yang bertakwa selanjutnya adalah orang yang bersiap diri menghadapi hari kiamat. Orang yang bersiap diri menghadapi hari kiamat. Nah, inilah ciri empat ciri daripada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, dia yakin bahwa Allah Maha melihat, Maha tahu, Maha segalanya. Dia pun yakin bahwa ada malaikat yang selalu mengawasinya 24 jam. Maka kalau ini menjadi karakter, ya, daripada masyarakat kita, sungguh luar biasa. Akan aman, akan tentram, tidak akan ada masalah. Kenapa? Ada waskat, pengawasan malaikat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi disebutkan menjalankan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada pilihan lain bagi seorang muslim itu ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu kecuali dia harus mentaatinya, ya. Tidak akan ada pilihan tidak akan pilihan yang kedua dan yang ketiga ketika Allah telah menetapkan baginya apa yang telah Allah tetapkan di dalam syariatnya ini. Ketika Allah memerintahkan kita puasa bulan Ramadan, puasa. Ketika Allah memerintahkan kita sholat, ya sholat. Ketika apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakan. Ya tentu tidak hanya dalam hal ibadah mahdhah, hablum minallah, tetapi juga hablum minan nas dan hablum minan nafsi. Ya, dalam banyak hal sebagaimana yang kita kupas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa syariat Islam adalah syariat yang kamil, yang sempurna, yang syamil, yang menyeluruh, yang menjadi solusi atas segala berbagai macam persoalannya. Maka siapapun dia, apalagi sebagai seorang yang diberi amanah untuk menjadi pemimpin, mengurusi umat gitu, maka sebagai pemimpin yang bertakwa, maka dia akan menjalankan kepemimpinannya berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya itu dia akan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Maka pemimpin orang yang bertakwa, ya, ciri-ciri pemimpin yang bertakwa adalah ketika dia takut kepada Allah, menjalankan apa yang diturunkan oleh Allah atas amanah yang telah diterimanya itu.
Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga adalah ridho dan qanaah dengan yang sedikit. Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina nafsi. Bukanlah kekayaan itu lantaran banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah kaya jiwa. Artinya walaupun dari sisi harta dia tidak terlalu banyak, tapi dia syukurnya besar kepada Allah, ridhonya tinggi ya, ridhonya sangat mendalam kepada Allah. Walaupun dari sisi harta ekonomi dia nggak banyak, tapi dia bahagia banget, dia merasa kaya. Kenapa? Kaya itu ada di jiwa kita, ada di hati kita. Ada orang kaya tapi mengaku miskin, dia merasa miskin. Ya, ada juga orang yang biasa-biasa, nggak banyak, dia diberi harta oleh Allah, tapi dia merasa kaya, merasa cukup gitu ya. Bisa infak, bisa macam-macam gitu kan. Ya. Tidak pelit ya untuk beli paket pulsa untuk kajian gitu, nggak pelit dia gitu. Tapi banyak orang yang kaya ya, tapi sayang banget untuk paket datanya habis untuk ikuti kajian misalnya gitu. Naudzubillahi min dzalik. Nah, qanaah itu erat kaitannya tentunya dengan syukur ya. Bersyukur tentang apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri fisik kita, tubuh kita yang diberikan oleh Allah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa Allah telah menciptakan kita ini dengan sangat sempurna, baik dari sisi fisiknya maupun dari sisi yang lain ya. Makhluk yang sebaik-baiknya kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling baik. Begitu juga Allah memberikan semua indera yang berfungsi ya secara sempurna. Allah berikan kita pendengaran, penglihatan, kemudian akal. Allah memberikan kita lengkap semuanya. Maka ini harus kita syukuri, termasuk apa yang telah diberikan oleh Allah berupa rezeki. Maka terimalah dengan baik. Itu ciri daripada orang yang bertakwa yang ketiga. Nah, yang keempat adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari setelah kehidupan dunia ini. Nanti ada alam barzah, ada alam akhirat. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang mempersiapkan diri. Amalnya itu adalah untuk nanti di akhirat. Ya, apa yang dia lakukan di dunia ini dia pikirnya nanti di akhirat gitu. Maka orang mukmin itu adalah orang yang visioner, orang yang berpandangan jauh ke depan. Tidak berpandangan hanya untuk kehidupannya di dunia. Ya. Jadi orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu, dia berpikir bagaimana hidup enak setelah kematiannya. Tidak hanya berpikir hidup enak saat di dunia. Ya, sungguh rugi ya orang yang hanya berpikir enak hidup di dunia tapi nggak memikirkan hidup enak setelah kematiannya. Nah,